Jadi kali ini kita akan membahas sebuah tema di dalam mata kuliah hidrogeologi ini, yaitu gerakan air tanah atau groundwater movement. Ini adalah salah satu topik yang sangat penting yang harus difahami dengan baik agar pemahaman di dalam ilmu hidrogeologi akan semakin lebih baik gitu ya. Nah, seperti biasa metode pembahasan ini saya sampaikan secara sederhana, natural, primitif ya, dengan harapan saudara dapat memahaminya. Karena prinsip saya adalah jika saya tidak dapat menjelaskan dengan sederhana, itu artinya saya tidak memahami dengan baik gitu ya. Baik, kita mulai ke materinya. Kita mulai ya. Jadi kemarin saya sudah mengirimkan beberapa file yang antara lain itu buku yang hidrolik itu ya, yang hidrolik of groundwater in media porous media. Itu adalah dasar-dasar. Kalau saudara buka buku itu sangat dasar sekali dengan gambar-gambar yang walaupun tidak berwarna, tidak bergambar bagus, tetapi sangat informatif. Ya, coba saudara pelajari di sana karena itu dasar-dasar hidrogeologi. Nah, hari ini kita belajar groundwater movement. Nah, ini adalah sebuah materi yang cukup penting bagi kita sekalian, yang saya harapkan nanti saudara dapat memahami. Nanti saya jelaskan banyak. Sebab kalau seandainya saudara tidak waktunya nggak cukup di kuliah resmi ini, nanti akan saya sampaikan tambahan kuliah, saya rekam, saudara pelajari sendiri. Karena ini pelajaran yang sangat penting di dalam hidrogeologi. Jadi salah satu mata ajaran atau topik yang paling penting di dalam hidrogeologi itu adalah groundwater movement. Jadi saudara sudah paham bahwa kita belajar batuan yang mengandung air gitu ya. Jadi wadahnya. Nah, kita belajar bagaimana gerakan air tanah di dalam wadah itu. Jadi kalau bahasa resminya itu adalah hidrolika air tanah itulah sebetulnya, atau groundwater hydraulic gitu, atau gerakan air tanah. Jadi movement, groundwater movement. Nah, jadi ini yang harus saudara pahami, bahwa faktor-faktor pengontrol aliran air tanah itu selain topografi ya, itu juga ada faktor geologi. Nah, ini yang banyak tidak difahami bagi teman-teman yang belajar hidrogeologi atau geohidrologi atau orang hidrologi. Jadi air tanah itu mengalir ke arah dari arah head tinggi ke arah head yang lebih rendah. Jadi head ya, bukan topografi. Ingat, bukan elevasi, tapi mengalir dari head tinggi ke arah head yang lebih rendah. H tinggi ke H rendah. Itu diingat-ingat. Nah, apa itu head nanti? Air tanah itu akan mengalir dari gradien hidrolika yang tinggi ke gradien hidrolika yang rendah. Apa itu gradien hidrolika? Nanti kita pelajari. Jadi sekali lagi, bukan dari elevasi tinggi ke elevasi rendah. Itu ya. Nah, kemudian faktor geologi tentunya dia akan mengikuti lapisan batuan dengan nilai konduktivitas hidrolika yang besar. Saudara masih ingat dan sudah paham apa itu konduktivitas hidrolika atau K atau key value atau kelulusan. Nah, ini saya kalau selalu menggambarkannya itu begini gitu ya. Kalau saudara ini ini topografi itu ya, ini pohon, ini ada pohon, terus ini ada pohon ya.
Ya, kalau saudara mohon maaf ini kalau teman-teman cowok itu biasanya kalau pipis yang dicari kan belakang pohon. Ya, tapi padahal nggak tahu belakang pohon yang mana gitu ya. Nah, kalau kita lihat dia cur gitu ya. Nah, ini. Dia pipis di sini, maaf. Nah, ini kan jalannya ke sini nih. Nah, maka yang di sini mesti marah-marah. Wih, jangan gitu ya. Ini apa ini? Ini surface water. Ya. Ini mengalir dari elevasi tinggi ke elevasi rendah. Itu ya. Nah, ini kan surface water. Tapi nanti air tanah ya itu tidak mengalir dari elevasi tinggi ke elevasi rendah, tetapi dari head tinggi ke head yang rendah. Nah, nanti kita lihat apa itu head itu. Ya, jadi ingat, ini itu adalah ini kursornya sudah saya ganti hitam, sudah bisa kelihatan ya, kemarin putih. Nah, ini adalah surface water. Ya. Gitu. Air tanah berbeda, tidak mengalir seperti itu. Ya, nah, mari kita lihat yang di sini. Nah, ini adalah air tanah mengalir dari H tinggi ke H rendah. Ya, ingat itu. Jadi bukan dari elevasi. Nah, sekarang yang disebut head itu apa? Nah, head itu adalah tinggi tekan sebetulnya. Tinggi tekan. Nah, tinggi tekan atau H itu adalah Z ditambah HP. Jadi Z itu ini. Ya. Z itu ini. Dari sini ke sini. Jadi Z itu apa? Z itu adalah elevasi. Ini adalah elevasi. Ditambah tekanan elevasi tekanan. Kalau Z itu elevasi dari muka laut. Kalau HP itu elevasi tekanan dari sini ke arah sini. Maka headnya itu head untuk di sini. Ini adalah ini H1. Ya, untuk di titik ini Z-nya itu ini, topografinya ini, H-nya adalah ini. Maka dari sini adalah H2. Maka dari sini kelihatan bahwa air tanah di sini mengalir H1 ke H2. Paham ya? Nah, di gambar yang kedua ini saudara lihat, ini Z1, ini HP. Jadi ini adalah H1. Ini Z-nya ini, HP-nya ini, maka ini adalah H2. Maka di sini air tanahnya juga mengalir H1 ke H2. Jelas ya? Jadi dari H1 ke H2. Jadi nah, nanti kita lihat seperti apa. Ya, dilihat ini. Nah, ini. Nanti kita lihat bahwa H itu tidak harus dari tinggi ke rendah gitu ya. Nah, apa yang disebut sebagai gradien hidrolika? Jadi saudara sudah kenal ya bahwa H itu bukan elevasi. H itu head. Head itu elevasi ditambah tekanan elevasi tekanan ditambah tekanan hidrolika. Ya, jadi H head. Nah, kalau gradien hidrolika itu adalah kemiringan muka tanah ini. Jadi kalau ini H1 ya. Ini H1, ini morfologinya kita lihat aja, ini anggap aja ini 0 min sea level, maka ini H1, ini adalah H2. Ya. Maka kalau gradien hidrolikanya itu adalah H1 dikurangi H2 dibagi L. Jadi apa? Sudut ini. Ini adalah I. Gradien hidrolika itu disingkat I. Itu ya. Ini sebenarnya kalau topografi. Kalau topografi kan ini slope. Nah, ini topografi. Ini namanya slope. Nah,
Nah, slope-nya muka air tanah itu namanya I, gradien hidrolika ya, sama aja kan ya. Jadi kalau saudara punya gradien begini, tadi ini saudara di sini, di sini. Kalau ditanya berapa slope-nya ini, nah maaf ini bengkong sedikit enggak apa-apa. Ini alfa. Ini adalah slope. Ya. Diukur dari ketinggian ini dibagi dari ketinggian ini. Ya, beda ini delta H, ini DL. Ya, jadi slope ini slope topografi DH per DL. Itu ya. Ini kalau topografi. Nah, kalau ini muka air tanah, ya sama saja. Ya, ini hanya berapa? H1. Ini adalah H2. Ini adalah I. Itu ya. Sama, ini DH, ini DL. Ya, selisihnya ini jadi I sama dengan DH DL. Sama, jadi sudutnya, slope-nya itu adalah disebut sebagai hydraulic gradient atau bahasa Indonesianya gradien hidrolika atau landaian hidrolika, itu sama saja. Ya, jadi tadi sudah kita pelajari di sini tadi yang pertama sudah tahu ya. Jadi ini adalah dari H tinggi ke H rendah. Ini dari I tinggi ke I rendah. Itu ya. Itu aliran air tanah. Maka dari itu nanti saudara akan bisa melihat bahwa air tanah itu akan bisa mengalir vertikal, horizontal, vertikal ke atas, miring ke bawah. Saudara lihat gambar ini. Air tanah itu mengalir dari H besar ke H kecil. Mana? Ini kan H ini. Ini adalah H1. Ini adalah H2. Itu ya. Maka kalau kita memasukkan air dari sini, dia akan turun ke sini. Kemana? Turun ke bawah. Ini adalah aquifer. Ini adalah kotak. Ini adalah aquifer. Ini itu adalah aquifer. Aquifer kotak ya, yang diisi pasir, kemudian kita masukin air di sini, maka dia akan mengalir ke bawah dan dia naik ke sini, berhenti di sini. Maka kalau kita lihat di sini, maka air tanah ini mengalir dari H tinggi ya, dari H tinggi ke H rendah, turun. Nah, sebaliknya ini kita masukin air di sini, kemudian air di sini kemana? Dia akan ke sana. Kenapa? Nah, karena H2-nya di sini, H1 ke H2. Nah, ini air tanah akan naik miring ke atas. Kalau di sini kita masukin air di sini, maka air tanah itu akan horizontal. Di sini ini ekstrim. Jadi air tanah itu dari sini naik menuju keseimbangan H2 di sini. Ini H1, ini H2. Jadi aquifernya itu ini ya. Jadi ini itu adalah air tanahnya. Aliran air tanah. Nah, dari sini saudara sudah paham betul bahwa air tanah itu bisa mengalir vertikal ke bawah, miring ke atas, horizontal ke samping, vertikal ke atas, miring ke bawah. Ya, itu filosofi dasarnya, filosofi dasar gerakan air tanah. Jadi sekali lagi, air tanah itu mengalir dari head tinggi ke head rendah. Nah, ini gambaran yang paling gampang lah ya. Ini rumah kita semua punya yang namanya water torrent gitu ya, water torrent. Nah, ini itu adalah H1 kan gitu ya, atau di sinilah sampai sini ya.
Air itu kan tekanannya di sini. Kalau dia ini mengalir, ini saudara mandi di sini, saudara ada keran di sini, saudara kan mancur ini, ini mancur di sini. Ini kerannya juga ada wastafel atau shower, maka dia akan mancur di sini. Kalau dia di sini kita buka kerannya juga mancur. Kalau keran itu kita teruskan, keran itu atau wastafel atau apapun kita pasang ke atas, maka dia akan berhenti di sini. Ini kita pasang, dia akan berhenti ke sini. Ini kalau kita pasang, dia akan berhenti di sini. Ini H1, maka ini H2, ini H3, ini H4. Jadi dia mengalir dari H yang tinggi ke H yang rendah. Kalau ini turun, kalau ini kosong, air ini kosong, maka dia akan di sini kan. Nah, tentunya ini juga akan turun tekanannya. Kalau ini kosong segini, ya maka dia juga akan turun juga. Ya, itu adalah apa ini? Ini kalau bahasa dulu, bahasa apa kita di SMA atau SD SMP itu namanya bejana berhubungan, itu kan ya. Saudara masih ingat ini? Nah ini. Ya, kalau ini kita isi air, ya dia akan begini terus mengisi sini. Ya, kalau ini kita isi terus dia akan naik, kan gitu ya. Ini naik. Nah inilah sebetulnya permukaan tadi, permukaan H tadi. Ya, ini H1, ini H2, H3 dan terusnya, tergantung dari pengisiannya itu. Nah, ini sebetulnya berkaitan dengan mata air artesis yang kemarin. Yang kemarin itu, kalau misalnya ini gambar apa ini bejana berhubungan ini saya taruh di tempat yang miring itu ya. Ya. Bejana berhubungannya itu kita taruh di tempat yang miring. Itu ya. Ini saya taruh di sini, dia akan apa? Ke sini terus ke sini tuh. Nah, posisi kita isi terus atau ke sana. Kita isi terus akan ke sana. Ya. Jadi ini akan terus mengikuti ini. Ya, jadi artinya ini apa? Nah, ini mengikuti ini. Kalau misalnya ini di atas nih topografinya, kita anggap ini topografi. Nah, ini topografinya. Maka air ini apa? Kalau yang kita isi penuh di sini, dia akan muncrat. Kalau naik dia akan muncrat. Di sini tidak muncrat. Kalau ini turun, maka ini tidak muncrat. Ya, ini masih muncrat. Ini turun, ini sudah hampir muncrat tadi. Ya, ini yang artesis kemarin. Jadi ini sebetulnya apa? Piezometric surface. Ya, itu sebenarnya ilmu bejana berhubungan begini. Kalau ini permukaannya begini tadi, ini saya isi, ini mesti muncrat. Kalau ini saya isi terus, ya ini mesti muncrat. Kalau ini kita berhentikan, Richardnya nggak ada, dianggap Richard areanya nggak berfungsi, nggak ada, maka ini akan turun. Kalau ini turun, maka dia hanya akan di sini, tidak muncrat tadi. Jadi berubah-ubah tingginya sesuai dengan tekanan airnya. Ya, maka dari itu saudara bisa mengenal mata air yang artesis itu kadang-kadang muncrat, suatu saat kok tidak muncrat gitu ya. Terus ada mata sumur bor yang mau tadinya muncrat positif, artesis positif, kok tahu-tahu tidak muncrat. Nah, itu karena apa? Tekanannya turun. Tekanan turun dari mana tekanan? Karena Richardnya nggak ada, seperti bejana berhubungan tadi. Jadi pada saat tidak ada tekanan maka dia turun.
Ya, nah sekarang ini kita lihat ini ya. Sekali lagi kita penting ini belajar konsep ini. Jadi ini air tanah itu mengalir dari tekanan hidrolika tinggi ke hidrolika rendah tadi ya. Nah, maka saudara lihat ini. Ini hubungan ini. Jadi ini itu lake, ini stream, ini muka air tanah, water table, water table, water table. Air tanah itu mengalir begini. Ya, sana. Ini naik, ini naik, ini naik, ini naik, ini naik. Ya, ini kondisi kalau saudara nyebutnya ini mungkin base flow gitu ya, base flow. Tapi biasanya saudara yang saudara lihat base flow itu hanya di sini, hanya di sini. Tapi sebetulnya pada stream yang kayak begini, ini adalah dari bawah. Dari bawah itu ada, dari bawah itu ada. Ya, ini nanti kita pelajari hubungan antara muka air tanah dan dengan muka air tanah dan muka air permukaan. Ya, ini saudara lihat, kalau ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, ini turun, ini daerah Richard ini, berarti daerah turun, vertikal turun, ini vertikal ke sana. Ini nanti kalau kita turuti dia akan ke sana, dari sini akan ke sana, ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai hubungan muka air tanah dan muka air permukaan. Nah, ini yang kita lihat sebagai gaining stream. Ini adalah losing stream. Ya, jadi kalau saudara pelajari, ini seharusnya mata kuliah ini lama sekali, tapi ini cuma 1 jam, mudah-mudahan selesai. Jadi kalau ini begini, nah ini, ya, ini begini, ini begini, ini begini, itu ya. Ya, ini muka air sungai. Maka alir-airnya itu ke sana. Nah. Ya, ini namanya ini hubungan ini adalah effluent. Effluent. F-nya 2 apa 1 saya lupa. Effluent hubungannya. Ini streamnya, sungainya, ini namanya apa tadi? Gaining stream. Kenapa gaining stream? Karena mendapatkan air dari air tanah. Ya, hubungannya itu effluent. Streamnya, sungainya namanya gaining stream. Kalau ini sayatan ini saudara di sini. Ini saudara sini. Nah, kalau dari map gimana gambarnya, hubungannya? Gambarnya begini. Ini sungai, ya. Muka air tanahnya gimana? Ini sana. Kok begini? Ya, arah alirannya itu begini. Ini sungainya terus. Nah, ini kontur muka air tanah ini. Ini tuh water table. Misalnya ini 100, ini 99, ini 98. Jadi dari H, ini kan H ini. H tinggi ke H rendah. Jadi akan seperti ini. Ini gambar mapnya. Kalau saudara ukur Q di sini, ini Q1, ini saudara Q2. Ini kira-kira gede mana? Ya, maka Q2 lebih besar dari Q1, kan gitu ya. Karena ada suplai. Jadi selama pengalirannya itu ada suplai. Ini ada suplai. Ya. Nah, ini adalah hubungan yang effluent tadi, yang gaining stream ini. Nah, kalau yang losing bagaimana? Kalau losing itu kebalikannya. Ini begini, ini begini, ini begini. Nah, ini saudara di sini.
Ini muka air tanah, ini muka sungai, ini muka air tanah. Maka flow-nya adalah ya, ini namanya influent. Hubungan ini namanya influent. Sungainya namanya losing stream. Kenapa losing? Iya, selama pengalirannya dia mensuplai air tanah. Sungainya itu mensuplai air tanah. Jadi losing, kehilangan air. Kalau yang di atas tadi gain, karena mendapat air, sungai itu mendapat suplai dari air tanah. Itu ya. Ini hal-hal dasar aja ini. Nah, kalau gambar dari atasnya seperti apa? Nah, mari kita gambar dari atas. Nah, dari atas tuh gini. Ini sungainya mengalir ke sana gitu ya, ke selatan. Maka bentuknya akan berbeda. Kalau tadi begini, maka dia akan sebentar tadi ini adalah akan begini. Nah, kebalikannya. Kebalik sebentar. Nah, dia akan seperti ini. Malah kebalik lagi. Nah, maaf. Nih, suka kebalik ini. Berarti ini dia nanti akan ke sini, maka dia ke sana. Nah, ini ke sini. Ini konturnya. Ya, ini 199,98. Nah. Berbeda dengan yang di atas tadi ya. Nah, itu ada berbeda. Jadi kebalik. Ya. Maka ini namanya losing stream. Kalau saudara mengukur Q di sini, Q1 di sini, Q2, maka Q2 itu lebih kecil daripada Q1. Kenapa? Karena sungainya mensuplai air tanah. Ya. Ini hal yang sangat penting ini. Karena kalau saudara nanti belajar lingkungan, belajar groundwater, environment, lingkungan, segala macam, ini adalah sangat penting ya. Kalau belajar pencemaran, kadang-kadang orang menyatakan, wah saya tercemar sumur saya dari sungai ini. Belum tentu. Kita lihat apakah hubungan ini influent atau effluent. Kalau sungai tercemar, sumur saudara ada di sini, kemungkinan ya sumur saudara tercemar oleh sungai. Tapi kalau di sini tercemar, padahal hubungannya adalah effluent, kan kebalik. Ya, air tanah yang mensuplai sungai, jadi nggak mungkin air sungai mencemari sumur saudara, gitu ya. Kebalik, justru sumur saudara mencemari air tanah, air sungai, gitu ya. Nah, hal-hal kayak gini sangat penting di dalam pembelajaran air tanah, ya, aliran air tanah. Ya, jadi saudara ingat ini tadi ada yang namanya losing stream ya, di sini tadi ini ya, ini ada loss gaining stream, ini dapat, losing keluar. Ini hubungannya effluent, ini influent ya. Nah, kalau di danau itu beda lagi namanya, hanya namanya saja. Ini sudah lihat ini hubungan ini. Ini adalah danau, ini air danau ya. Nah, ini sudah lihat ini.
Nah, disuplai oleh air tanah. Disuplai air tanah, disuplai air tanah. Artinya apa ini? Artinya ini adalah H rendah. Ini adalah H tinggi. H tinggi. Kan air mengalir dari H rendah ke H tinggi ke H rendah. Berarti ini apa? Discharge, tempat pengeluaran. Maka ini namanya discharge lake. Maka nanti saudara akan dapat kesimpulan, oh berarti kalau discharge itu mesti H. Daerah discharge itu adalah H rendah. Ya nanti itu dipakai kesimpulannya. Paham ya ini? Jadi ini adalah lake. Kalau sungai tadi ini namanya apa ini? Gaining stream. Gaining stream. Maka kalau di danau namanya discharge lake. Jadi lake yang merupakan discharge dari air tanah. Kebalikannya yang ini. Ini adalah danau. Dia mensuplai air tanah. Ini apa ini? H tinggi. Ini H rendah. Maka ini recharge. Mericharge air tanah di sekitarnya. Maka ini namanya recharge lake. Nah, maka nanti saudara juga akan dapat menyimpulkan bahwa daerah recharge itu mesti H tinggi. Gitu ya. Headnya head tinggi. Nah, itu. Jadi saudara nanti daerah recharge atau recharge area itu adalah daerah yang mempunyai H-nya tinggi. Daerah discharge atau discharge area itu adalah H rendah. Headnya rendah. Itu pasti discharge. Nah, ini nampaknya kalau tadi di sana gaining losing, maka ini discharge. Nah, berikutnya sekarang ini yang satunya ini adalah kelewatan ini. Nah, ini kelewatan ini. Air tanahnya ke sini, kemudian ini ke sana, ini ke sana, ini ke sana. Ini lake-nya. Ini sebetulnya apa ini? Through flow lake, through flow, kelewatan saja. Jadi danau yang kelewatan aliran. Ya, danau yang kelewatan aliran. Jadi cuman lewat aja ke sini dari kiri ke kanan. Ya. Nah, itu adalah hubungan antara ini dan antara surface dan groundwater table tadi. Jadi kalau di sungai seperti itu, kalau di danau seperti itu. Nah, sekarang saya ingin menambahkan di sini. Pak, kalau sungai bisa enggak seperti itu? Ya bisa, sungai ini ya. Ini nanti begini, ini terus begini. Ini artinya apa? Kalau itu tadi through flow lake, ini sini through flow lake. Yang kelewatan itu danau. Kalau ini yang kelewatan sungai, nah maka dia akan setelah itu ke sini. Nah, jadi airnya itu dari kiri sungai menuju ke kanan sungai. Kalau yang tadi kan menuju sungai, gaining dan losing itu menuju sungai. Kalau ini melewati sungai. Nah, terus ini gambarnya gimana ini, Pak? Gambarnya gimana? Gambar dari atasnya. Maka yang di atas tadi adalah gain, ya. Maka ini akan begini, ya, begini, dan begini. Balik, sorry. Nah, ini kan gini, ini dapat tadi kan arah alirannya begini, yang ini begini, maka dia akan begini, dia begini, dia akan ini masuk,
ini keluar. Ya. Paham ya? Jadi ini arah aliran ini kalau ini kita anggap aja ini timur, ini barat, ini sungainya, maka ini kan bus ke sana. Nah, kalau ini timur, ini barat, maka sungainya itu arah aliran air tanahnya. Jadi arah aliran air tanah yang menabrak sungai, lewat sungai. Itulah sebetulnya yang kita sebut sebagai kalau di sini through flow lake, ini through flow river. Jadi menahan atau melewati sungai. Nah, sebetulnya ada lagi ini ya, ada lagi yang begini. Ini sungai. Nah, ini saudara. Nah, muka air tanahnya begini. Nah, seperti apa gambarnya? Ya, kalau seperti ini gampang malah, gambarnya ya begini aja. Ya. Ini 100, 99, 98 dan sebagainya. Arah alirannya kemana? Ya, ini tadi saya belum menjelaskan bahwa ini kontur muka air tanah itu selalu tegak lurus dengan arah aliran air tanah. Ini nanti kita pelajari nanti ini. Ya, jadi kalau ini ada kontur water table atau equipotential line itu selalu tegak lurus dengan groundwater flow. Ini adalah groundwater flow direction. Ya, ini groundwater flow direction, ini adalah kontur muka air tanah atau equipotential line. Nanti kita jelaskan nantilah. Ya, tapi intinya saudara paham ya. Jadi ini sungainya begini, maka begini. Nah, nanti ada lagi kasus yang begini. Ini sungai, ya, ini saudara. Ya, ini sungainya. Muka air tanahnya di sini. Nah, beda kan dengan yang di atas. Kalau ini muka air tanahnya memotong sungai, ya. Ini memotong sungai. Kalau ini tidak memotong sungai, dia ada di bawahnya. Lah ini terus gambarnya gimana? Gambar atasnya gampang. Gampang ini. Ini sungainya. Terus muka air tanahnya mana ini? Set. Nah, tapi berhenti di situ. Nah, set di sini. Nah, ini 100, 99, 98 dan seterusnya. Arah alirannya sungainya ini. Tapi tidak bersinggungan. Jadi ini adalah hubungan yang tidak antara air sungai dan air di bawahnya. Ya. Nah, ini hubungan antara air permukaan dan air tanah. Ini sangat penting di dalam mempelajari gerakan air tanah. Ya, itu nanti saudara pelajari lagi di situ gambar-gambarnya di dalam buku hidrolik itu sangat baik. Nah, aliran air tanah, ya, aliran air tanah di dalam media aquifer itu saudara pelajari bisa dalam media berpori, media rekahan dan media pelarutan. Ini adalah mata kuliah tersendiri ya, yang saudara pelajari di dalam air tanah di dalam media fracture dan pelarutan. Ini yang solution. Ya, ini solution. Ini secondary opening pore, jadi pori-pori sekunder. Nah, fracture yang begini. Ini fracture, ini pelarutan, ini dua-duanya semuanya ini adalah pore media atau media berpori. Nah, ini bisa saudara pelajari di dalam buku yang saya sampaikan kemarin. Ya, nah ini yang media berpori. Nah, kalau saudara lihat ini gambar ini, ya, nah
ini akan kita sebut sebagai poor well. Kenapa? Karena tapi dia ada airnya karena dia punya fracture. Di sini batuan fracture, maka sumur ini masih mendapatkan air dari fracture. K-nya itu adalah K fracture. Itu ya. Jadi K fracture. Nah, K fracture ini memberikan air di dalam sumur. Nah, ini yang pore media. Ya, jadi media berpori. Nah, ini akan memberikan air yang banyak di daerah itu. Ini contoh aja, contoh media berpori. Nah, sekarang ini. Nah, ini sama-sama berpori, fracture. Ini sama-sama fracture. Tapi ini successful well, dia dapat air karena apa? Dia mendapatkan fracture-nya. Sumurnya itu menembus fracture. Kalau ini sumurnya tidak ada fracture. Ya, tidak ada porositas sekunder dan tidak ada K. K-nya relatif zero. Konduktivitas hidrolikanya zero. Kalau ini masih ada. Nah, ini lagi. Ya, ini fracture rock. Ini bagus, good well, dia dapat. Karena apa? Dia dapat fracture ini. Kita dapatkan fracture, akhirnya dia dapat air. Yang ini tidak dapat. Karena nggak ada porositas, nggak ada K value. Kalau ini dapat. Ya, K value-nya dapat, porinya dapat. Ya, ini contoh saja aliran-aliran di dalam media berpori. Nah, kalau yang ini satunya, yang ini sebenarnya nggak saudara pelajari, ini hanya pendahuluan saja. Saudara pelajari di mata kuliah satunya. Nah, ini yang pelarutan. Ini adalah batu gamping. Ini adalah solubility-nya tinggi, jadi pelarutannya tinggi, dia membentuk gua bawah tanah. Nah, alirannya melalui ini adalah gua bawah tanah, gua ya di daerah Batu Gamping. Ini juga gua-gua di Batu Gamping. Ya, ini adalah konsep di mana aliran air tanah, groundwater movement itu berbeda-beda di setiap media tadi. Tetapi intinya adalah saudara, di dalam media berpori itu saudara ingat-ingat betul bahwa air tanah itu mengalir dari K tinggi ke K rendah. Satu. Kemudian juga dari H tinggi ke H rendah. Dari hidrolik tinggi ke hidrolik rendah. Yang K tadi tidak, salah. Saya koreksi. Jadi dari H tinggi ke H rendah dan juga dari I tinggi ke I rendah. Itu aliran air tanah yang harus saudara pahami. Jadi bisa naik, bisa turun, bisa miring, dan seterusnya. Ya, saya kira itu nanti kita lanjutkan.